Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda saat ini, mudah-mudahan antum semuanya dan kita semuanya selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan berbagi tentang ilmu atau suatu amalan untuk mengatasi tangisan akan bayi-bayi yang biasanya sudah dibawa berobat ke dokter, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, tetapi masih saja ketika di malam hari selalu menangis dan tidak mau berhenti menangis. Bagi kawan-kawan yang sudah berumur, mungkin dewasa, mungkin dulu sering melihat ketika ada anak bayi, anak kecil itu sering digantungkan, dikalungkan di lehernya akan suatu ajimat, yang mana itu kalung dibungkus dengan kain hitam, di dalamnya ada kertas. Disitulah mereka menuliskan azimat agar supaya bayi itu tidak sering menangis. Maka dalam hal ini kita akan memberikan suatu amalan yang mana kita kutip dan kita ambil, kita nukil daripada kitab Al-Jawahirul Lama'ah. Langsung saja kita pelajari. Nah, inilah bisa antum lihat sendiri, faidatun libuka'il atfal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah suatu faidah libuka'il atfal, untuk mengatasi tangisan-tangisan para bayi. Huwa an taktuba hurufan mutafarriqatan min ghairi tamsin. Dia adalah hendaknya engkau menulis huruf-huruf mutafarriqatan yang terpisah-pisah, min ghairi tamsin, tanpa mengurangi daripada atau tanpa menghilangkan daripada huruf-hurufnya ataupun titik-titiknya. Kalimatnya ialah Isa wulida lailatas sabti la kalba yanbah wala riha yalfah wala syaitana yasbah urqud ayyuhat tiflu ila an tasbaha bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim thumma tu'alliqahu alaihi fa innahu yanqati'u buka'uhu. Kemudian kalimat daripada Isa wulida lailatas sabti sampai dengan illa billahil aliyyil azim, thumma kemudian hendaknya engkau gantungkan atau engkau letakkan di atas orang bayi yang menangis tersebut. Fa innahu yanqati'u buka'uhu, maka sesungguhnya dia akan berhenti tangisannya. Maka adapun caranya ialah antaktuba hurufan, hendaknya engkau tulis huruf-huruf mutafarriqatan yang terpisah-pisah, min ghairi tamsin, tanpa mengurangi daripada hurufnya dan titik-titiknya, yaitu daripada Isa sampai illa billahil aliyyil azim. Contohnya misalnya ain, kemudian ya, sin, kemudian alif layyinah, kemudian waw, lam, dal, sampai seterusnya. Antum pisahkan daripada huruf, satu persatu hurufnya ditulis. Kemudian nanti dituliskan di kertas, kemudian dibungkus dengan kain hitam ataupun tidak dibungkus tidak mengapa, supaya tidak hilang, supaya itu bisa menjadi, orang-orang dulu mengatakan menjadi pembasal. Pembasal itu sebagai pelindung untuk orang yang memakainya, atau untuk kegunaan yang dibutuhkan oleh orang yang menggunakannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir menganjurkan untuk tidak memakaikan ataupun mengalungkan ajimat tersebut di lehernya seorang bayi ataupun di tubuhnya seorang bayi yang sedang menangis tadi, untuk terus menerus dipakaikan. Maka hendaknya dipakaikan ketika dibutuhkan saja. Ketika manakala si bayi tersebut susah untuk dihentikan tangisannya, ketika itulah kita pakaikan dan kita kalungkan akan azimat tersebut. Sebagaimana kita meminum obat, jika seseorang terbiasa meminum obat, apalagi dengan dosis yang tinggi, maka dia akan lebih membutuhkan dosis yang lebih banyak lagi untuk supaya
penyakitnya cepat sembuh. Maka begitu pula azimat ini jangan terlalu sering dipakaikan, kecuali ketika dibutuhkan sangat untuk menghentikan tangisan seorang bayi, yang ketika itu kita tidak bisa menghentikannya kecuali dengan cara ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan dan doa-doa atau azimat-azimat yang diberikan oleh para ulama, dirangkum oleh para ulama, diijazahkan oleh para ulama terdahulu, hendaknya kita jadikan sebagai sebab dan perantara saja dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beriktikad di hati bahwasanya itu yang menyembuhkan. Kita bersandar kepada azimat itu dilarang, itu kemusyrikan. Maka tetap iktikad kita di hati, keyakinan kita di hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan, dan hanya kepada Allah lah kita bersandar, dan hanya kepada Allah lah tempat kita bertujuan. Kita berdoa, kita mengamalkan amalan-amalan yang diberi oleh guru-guru kita, dan kita baca wirid-wirid, itu semua adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa, beramal, dan baca wirid-wirid itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah itu sebagai ibadah bagi kita, dan terlebih-lebih kalau Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan mengizinkan itu semua terkabul, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.